Pada setiap hari kita mohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah jalan lurus, ya, seperti jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Selama ini kita selalu seperti jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa tidak tahu? Pokoknya jaluk kita, ya, ternyata setelah kita ngaji tahu. Oh, yang kita mohon tuh seperti nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada para nabi, kepada para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Ya. Kalau tidak ngaji tidak ketemu. Walaupun tiap hari kadang membaca Quran, nanggori ayat itu ya ora paham. Setelah mengkaji paham dibaca ayat surat An-Nisa 69 itu. Oh, yang kita minta itu seperti itu ternyata. Nah, kalau yang kita minta seperti itu, Allah pun telah menunjukkan kalau kamu ingin mendapat nikmat seperti yang diberikan pada para nabi, para syuhada, para siddiqin, para sholihin, syaratnya wa may yuti'illah wa rasulah, taatlah pada Allah dan Rasul. Jadi kalau kita mengharapkan nikmat seperti yang diberikan para nabi, para syuhada, para sholihin, para siddiqin itu, kalau tidak taat pada Allah, pada Rasul, tidak mungkin mendapat itu. Ya, walaupun kamu setiap hari siratal ladzina an'amta 'alaihim tidak akan dapat. Syaratnya mendapat itu taat pada Allah, taat pada Rasulullah. Kadang yang kita lakukan selama ini tidak pernah taat pada Rasulullah. Ya, pada Allah pun ranggagas gitulah. Coba dibaca. Surat An-Nisa nomor surat 4. Saya baca dari 68 dan 69. Walahadainahum siratam mustaqima wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang kita minta itu kan. Ya, kalau memang kita minta nikmat seperti yang diberikan oleh Allah pada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, ayat tadi wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat pada Allah, taat pada Rasul diberi nikmat seperti yang diberikan para nabi, para siddiq, para syuhada, para sholihin. Nah, untuk taat pada Allah, taat pada Rasul, maksudnya apa? Apa yang diperintahkan Allah ditaati, apa yang dilarang dijauhi. Demikian juga apa yang diperintahkan Nabi ditaati, yang dilarang dijauhi. Ya, lah untuk bisa mengetahui yang diperintahkan Allah, mengetahui yang dilarang oleh Allah, harus mengkaji, ngaji. Ngaji ora sekedar maca tapi memahami. Ya, memahami. Yang perintahkan Nabi juga begitu. Nabi kita malah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu manusia orang yang belajar dan mengajarkan Quran. Jadi kegiatan belajar dan mengajar Quran itu manusia yang paling baik. Ya. Nah, kamu menginginkan dapat nikmat yang diberikan oleh Allah pada para nabi, ada orang ngaji malah kamu benci. Ngaji malah kamu bubarkan, kamu demo. Ya. Tempat jalan ngaji dipageri. Lah kok menginginkan nikmat yang diberikan oleh Allah pada para nabi, para siddiqin, para sholihin. Perintah Allah suruh mentaati malah kamu terjang. Ya, larangannya diterjang, perintahnya diabaikan. Ya, tidak mungkin akan mendapat itu. Nah, setelah ngaji baru tahu.
Oh, kalau saya tiap salat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, saya harus mentaati perintah Allah. Lah untuk mentaati perintah Allah harus tahu perintah Allah itu yang mana. Menjauhi larangan Allah harus tahu larangan Allah itu yang mana. Perintah Allah dan larangan Allah ada dalam Quran itu semua. Maka kalau ingin mentaati perintah Allah, ingin menjauhi larangan Allah, belajar, mengkaji Al-Quran. Jangan dikaji aja dah nggak suka. Kamu sendiri tidak mau ngaji. Ada orang ngaji tidak suka. Lah kok yang diharapkan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tidak mungkin itu. Coba dibaca ayatnya. Surat Al-An'am ayat 25 26. Surat Al-An'am nomor surat 6 ayat 25 dan 26. Wa minhum may yastami'u ilaik waj'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi azanihim waqra wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan bacaanmu padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan sumbatan di telinganya, dan jikapun mereka melihat segala tanda kebenaran mereka tetap tidak mau beriman kepadanya, sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu. Ini orang kafir ya tak? Kalau diterangkan ayat-ayat Quran, kalau orang yang beriman, zadathum imanan, bertambah imannya. Kalau orang kafir diterang-terangkan Al-Quran, Quran itu hanya dongengan orang dahulu. Apa kita memperhatikan dongeng? Ya tak? Memang Quran itu isinya dongeng, bukan karangan, bukan dongeng, cerita. Menceritakan orang-orang yang dahulu sejak Nabi Adam sampai yang terakhir manusia, ya, Adam, Nuh, Lut, Ibrahim, ya, sampai Nabi Muhammad, yang semua diceritakan orang-orang dahulu, ya dianggap itu dongeng karangan manusia. Maka dia mendengarkan tidak akan paham. Ketika mendengarkan Quran diterangkan, seolah-olah di telinga wa fi adhanihim waqra, di telinganya ada sumbatan yang menghalang sehingga tidak bisa memahami apa yang diterangkan dalam Quran. Tambah lagi hatinya sudah mengabaikan, dianggap dongengan, maka tidak perlu diperhatikan. Itu kalau orang kafir patut memang orang kafir, dia tidak percaya. Tapi kalau orang iman, terus dibaca ayat 26-nya. Mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, nah, ya. Dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Nah, ini orang, ada orang lain mendengarkan Quran diterangkan, tidak suka, ya, dilarang, dibubarkan, diganggu, ya. Dia sendiri tidak suka. Dia sendiri mendengarkan Quran tidak suka, kalau orang lain mendengarkan Quran diganggu. Ya, lah kalau orang kafir patut, lah kalau orang Islam, ya, katanya kitab sucinya Quran. Quran dikaji, didengarkan, kamu nggak suka. Kamu sendiri menjauh dari keterangan-keterangan Al-Quran. Kamu menjauh dari keterangan Al-Quran, kalau ada orang datang mau ngaji Quran, kamu melarang. Terus kamu orang apa? Orang kafir patut lah, orang Islam. Orang Islam kok melarang Quran dikaji, itu jadi orang apa itu? Nah, itu dah. Lah padahal saya siap salat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Omong kosong itu ya, tidak mungkin akan diberikan oleh Allah. Ya, terus? Dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Nah, jadi orang yang benci kepada Quran dikaji,
dirinya sendiri tidak suka ngaji, kalau ada orang ngaji pun kamu nggak suka, menghalang, mengganggu dan sebagainya, itu hanya orang merugikan dirinya sendiri, tapi kamu tidak merasa. Kalau pengajiannya bisa berhenti, tidak jalan, kamu senang, ya, senang. Diganggu biar tidak ada pengajian di sini, merasa senang kamu kalau terganggu. Kalau bisa menghentikan, menghambat, mengganggu pengajian itu senang. Padahal itu merugikan dirimu sendiri. Ya, Quran itu kalau sudah dibuka, tidak bisa kamu untuk membendung hatimu walaupun tidak senang. Allahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Allah tetap akan menyempurnakan cahaya Islam. Quran itu sudah dikaji, sudah tidak bisa orang membendungnya. Ibaratnya satu lubang jarum pun nembus cahaya itu. Itulah, maka usaha apapun tidak akan berhasil. Nah, kalau berhasil kamu bahagia, senang, tapi tidak akan berhasil. Zaman Nabi pun begitu, ya. Nabi menerang-terangkan Quran itu dikatakan sebar fitnah. Muhammad itu orang kena sihir, orang kurang akal, orang gila. Kan tidak akan begitu, dikatakan begitu, maksudnya supaya orang menjauh dengan orang gila itu. Tapi apa Quran mandek apa berhenti? Tidak. Allah tetap menyempurnakan cahaya Quran itu. Sekalipun orang musyrik tidak suka, sekalipun orang kafir tidak suka, tetapi dihambat, dibendung bagaimanapun juga Quran tetap, ya, disempurnakan oleh Allah cahayanya. Coba dibaca surat Bani Israel. Ayat 45 sampai dengan 47. Surat Bani Israel atau Al-Isra ayat 45 sampai 47. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallaw 'ala adbarihim nufura nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilaik wa idhum najwa yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Dan apabila kamu membaca Al-Quran, niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang tertutup. Dan kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya. Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan kamu, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang-orang zalim itu berkata, kamu tidak lain hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Nah, jadi Muhammad menerangkan Quran, membaca Quran itu dituduh Muhammad itu orang laki-laki yang kena sihir. Maka kalau kamu memperhatikan bacaannya Muhammad, itu berarti kamu memperhatikan orang yang kena sihir. Maka jangan didengarkan Quran yang dibaca Muhammad itu, jangan didengarkan. Terus ayat surat As-Saffat surat nomor 37 ayat 36. Surat As-Saffat nomor surat 37 ayat 36. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairim majnun. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? Nah, Nabi Muhammad itu dianggap penyair gila. Jadi Quran itu dianggap syair. Nah, penyairnya Muhammad
Muhammad itu orang gila, orang penyair gila. Maka kamu harus meninggalkan sesembahan patung-patung, batu-batu, sesembahan nenek moyang dahulu, hanya mengikuti orang penyair yang gila. Itu ketika dibacakan Quran.